Nah, tapi ada hal yang bikin saya kaget setelah saya pakai berbarengan, yaitu di fitur heart rate sensornya. Oke, dari diagram ini mungkin udah kelihatan ya, di mana yang aneh. Ya, di Huawei di sini kalau kamu lihat diagramnya putus dari jam 12-an. Sedangkan di Amazfit itu terus nyambung sampai malam ini. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Sesuai janji saya bakal ngeversosin Huawei Watch GT3 dan juga Amazfit GTR 4. Bagi kamu yang ngikutin saya di Instagram atau suka lihat postingan komunitas YouTube, pasti tahu ya, beberapa hari kemarin saya udah pakai kedua smartwatch ini bersamaan. Ya, beneran secara bersamaan. Satu di tangan kiri, satu lagi di tangan kanan. Dan setelah 2 hari pakai dua smartwatch ini secara bersamaan, saya menemukan beberapa hal penting yang bahkan saya juga ngerasa kaget. Apa itu? Yuk kita bahas keduanya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan di video versus kali ini, saya gak bakal terlalu fokus ke bahas spesifikasi ini sekian, tapi bakalan lebih ke user experience atau pengalaman penggunaan dari kedua smartwatch ini. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu desain dan build quality. Di setiap video versus yang pertama saya bahas selalu soal desain, karena ya mau gimana pun kita selalu lihat dulu yang paling pertama itu cakep atau enggak. Dan bicara Huawei dan juga Amazfit, di sini keduanya desainnya cakep. Dan selalu saya bilang juga kalau soal desain itu kembali ke selera masing-masing. Tapi kalau boleh saya bahas, dari kedua smartwatch ini memberikan bahasa desain yang sedikit berbeda. Untuk Huawei Watch GT3 yang 46mm ini dia lebih berkarakter ya, apalagi di bagian dialnya ini ada angka-angkanya. Jadi lebih elegan dan juga mewah aja rasanya. Sedangkan untuk desain dari Amazfit GTR 4 menurut saya lebih cocok buat kamu yang doyan olahraga ya. Jadi desainnya tuh lebih ke sporty. Tapi bukan berarti kalau kamu pakai GTR 4 di acara resmi gak cocok ya. Ya cocok-cocok aja sih kalau kamu pakai smartwatch ini. Saya bisa bilang GTR 4 lebih sporty karena di bagian samping-sampingnya ini ada aksen warna merah, kemudian di strapnya juga ada aksen warna merah kayak gini. By the way, untuk kamu sendiri lebih suka desain yang mana? Huawei Watch GT3 atau Amazfit GTR 4? Silahkan komen aja di bawah. Sedangkan kalau kita bicara build quality, kedua smartwatch ini udah bagus. Tapi kalau ditanya mana yang lebih bagus, saya bakal pilih Huawei Watch GT3. Ya, di video unboxing kemarin saya sangat terkesan banget ya dengan build quality dari GT3 ini. Premium banget. Ya, ada ketahuan lah dari bobotnya yang totalnya itu mencapai 70-an gram. Jadi kamu lihat dari bagian manapun ini kerasa sangat-sangat mewah. Terutama di bagian strapnya. Ini strapnya tebal banget dan juga lembut. Ini salah satu yang bikin Huawei Watch GT3 kerasa lebih premium daripada Amazfit GTR 4. By the way, untuk GTR 4 ada juga sih yang menggunakan strap rubber. Saya nggak tahu kualitas strapnya seperti apa, apakah sebagus Huawei atau tidak. Kemudian kalau soal strap kayak gini, karena keduanya menggunakan sistem strap quick release dan universal ya, yang ukuran 22mm. Jadi kamu bebas lah kalau kurang suka dengan Amazfit yang pakai nilon kayak gini, bisa banget kok kamu cari strap yang lain. Yang kedua soal display. Kedua smartwatch ini memiliki display yang sangat bagus karena menggunakan panel layar AMOLED. Jadi saya gak ada problem sama sekali dengan kualitas warna yang dihasilkan dari kedua smartwatch ini. Kamu mau beli Huawei atau Amazfit sama-sama memiliki kualitas layar yang cakep. Tapi yang jadi concern saya di Amazfit GTR 4 nih, ya bagian kacanya masih sedikit gampang ya meninggalkan bekas sidik jari. Berbeda dengan Huawei Watch GT3 yang cakep sih, anti minyaknya itu kerasa. Kemudian untuk always on display, ya kedua smartwatch ini udah mendukung fitur always on display. Ini contoh AOD yang ada di GTR 4, ini clean banget ya, cuman ada jarumnya aja. Kemudian ini contoh always on display yang ada di Huawei Watch GT3. Ini kalau kita lihat lebih komplit ya. Kita ketuk dia langsung nyala. Sedangkan di Amazfit GTR 4 ya, itu kalau diketuk tidak langsung nyala meskipun kita menggunakan fitur always on display.
Bagi kamu pecinta fitur Always On Display di sebuah smartwatch, ada sedikit perbedaan antara Huawei dan juga Amazfit. Di sini saya pilih Amazfit karena pengaturannya lebih lengkap ya. Kalau kita buka pengaturan AOD di GTR 4, di sini gaya layar matinya ada dua ya, ikuti tampilan jam atau pilihan gaya. Kemudian setelah kita pilih itu ada pilihan otomatis hidupkan. Jadi kalau dia mendetek smartwatchnya kita pakai ya AOD-nya bakal hidup. Tapi kita juga bisa jadwalkan dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kita juga bisa aktifkan sepanjang hari. Berbeda dengan pengaturan AOD yang ada di Huawei. Ini lebih simple ya. Nah di Huawei ini untuk AOD-nya secara otomatis bakal mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Tapi kalau watch face itu tidak mendukung AOD, maka kita bisa memilih mana yang akan dijadikan sebagai AOD standar. Di sini ada pilihan beberapa AOD standarnya. Jadi untuk AOD di Huawei ini tidak bisa diatur secara terjadwal atau sepanjang hari. Kalau kita nggak pakai ya otomatis bakal mati AOD-nya. Sedangkan untuk watch face yang mereka sediakan di aplikasi masing-masing, kalau menurut saya di Huawei itu lebih banyak. Tapi banyak juga yang berbayar. Sedangkan Amazfit itu semuanya gratis, tapi ya pilihannya nggak sebanyak Huawei. Yang ketiga yang saya bahas adalah user experience atau pengalaman pengguna. Ya, itu penting banget. Meskipun jamnya tuh cakep misalnya kan, tapi kalau user experience-nya tidak menyenangkan ya kita gak bakalan betah pakainya. Nah, dari kedua smartwatch ini secara overall, kedua smartwatch ini menawarkan user experience yang udah cukup nyaman. Tapi mana yang lebih nyaman? Oke, untuk Huawei Watch GT3 menggunakan Harmony OS 2.1 dan Amazfit GTR 4 menggunakan ZOS 2.0. Ya, kalau kita bandingkannya tahun kemarin, jomplang banget ya antara Harmony OS yang ada di Huawei dan juga ZOS yang ada di Amazfit. Experience di ZOS tuh sangat-sangat parah, tapi sekarang udah jauh lebih baik, bahkan bisa mengimbangi experience dari Harmony OS. Tapi kalau kita bicara lebih detail ya seperti tadi yang saya bahas di AOD, saya suka dengan adanya tap to wake di Huawei Watch GT3, yang mana itu tidak bisa kita lakukan di Amazfit GTR 4. Tapi bukan berarti Amazfit ini tanpa keunggulannya. Di video versus Amazfit saya selalu bilang kalau Amazfit itu bisa lebih di otak-atik. Salah satunya di bagian quick setting ini. Oke, kita kasih lihat langsung ya secara side by side. Huawei di bagian quick settingnya hanya seperti ini aja dan ini tidak bisa kita atur. Yang kurang saya suka di quick setting Huawei itu tidak ada brightness ya. Jadi kalau mau mengaktifkan auto dan menonaktifkan auto di sini nggak ada sama sekali. Kita harus masuk dulu ke pengaturan, kemudian cari di bagian tampilan dan kecerahan. Itu lumayan dalam ya stepnya. Sedangkan kalau di Amazfit kita tinggal tarik aja, di sini ada berbagai macam pengaturan, bahkan ada 2 halaman ya. Dan ini nyenengin banget sih. Selain itu kita juga bisa atur-atur. Kita masuk aja ke setting, kemudian masuk ke preferensi dan pilih pusat kontrol. Nah, di sini kita bisa atur apa aja yang mau kita masukkan ke quick setting. Yang selanjutnya saya pilih Huawei, yaitu notifikasi. Ya, notifikasi yang ada di Huawei ini lebih pintar daripada yang ada di Amazfit. Kenapa saya bilang lebih pintar? Karena kalau kita udah buka notifikasinya di HP ya, maka notifikasi di smartwatch ini bakal langsung hilang. Tapi secara keseluruhan notifikasi yang masuk kedua smartwatch ini aman-aman aja, bahkan sering bareng ya. Jadi nggak ada yang telat sama sekali. Notifikasinya masuk secara real time. Yang selanjutnya untuk experience dari kedua smartwatch ini yang kurang saya suka di Amazfit itu auto detection-nya terlalu sensitif. Padahal udah saya set ke normal. Dan itu gampang banget, baru sebentar bawa motor langsung kedeteksi sepeda. Ya itu tentunya dipertanyakan untuk sensor heart rate-nya yang nanti bakal saya bahas ya untuk soal sensor heart rate di Amazfit ini seperti apa. Jadi saran saya untuk auto detection lebih baik dimatikan aja ya, meskipun untuk Amazfit ini secara overall lebih banyak. Jadi dia mendukung 8 smart detection sedangkan Huawei hanya 3 aja. Lanjut kita bahas fitur dan juga sensor. Yang pertama pedometer ya. Ya, penghitung langkah. Penghitung langkah dari Huawei selalu lebih sedikit dari hasil hitungan dari Amazfit GTR 4. Di sini 3.355, sedangkan di Amazfit 3.537.
Ya, 200, sekitar 200-an perbedaannya. Padahal kedua smartwatch ini selalu saya pakai bersamaan. Kalau saya buka ya buka kedua-duanya. Nggak pernah saya pakai satu-satu atau setengah-setengah. Dan setelah saya coba hitung secara manual, Huawei ini lebih hati-hati dalam menghitung langkah. Jadi kasusnya kalau kita langkahnya sedikit pindah tempat gitu ya, dari satu ruangan, dari kamar ke ruang tengah, Huawei nggak bakal menghitung itu sebagai langkah. Sedangkan di Amazfit ini bakal dihitung sebagai langkah. Ya, saya pakai cara seperti itu karena di hari pertama itu lumayan jauh perbedaannya, hampir 1000. Kenapa bisa kayak gitu? Akhirnya saya coba hitung secara manual dan Huawei baru akan dihitung setelah benar-benar kita melangkah beberapa, ya lumayan cukup jauh gitu, baru bakal dihitung. Dan untuk fitur dan juga sensornya, baik Huawei ataupun Amazfit sama-sama lengkap. Udah punya heart rate monitoring, SpO2, stress level, sleep tracker, barometer, altimeter juga ada, kemudian kompas juga ada. Ya, plusnya di Huawei itu dia punya fitur suhu kulit ya. Nah, tapi ada hal yang bikin saya kaget setelah saya pakai berbarengan, yaitu di fitur heart rate sensornya. Oke, dari diagram ini mungkin udah kelihatan ya di mana yang aneh. Ya, di Huawei di sini kalau kamu lihat diagramnya putus dari jam 12-an. Sedangkan di Amazfit itu terus nyambung sampai malam ini. Seperti yang tadi saya bahas ya, untuk auto detection lebih baik jangan diaktifkan aja. Karena di Amazfit ternyata terbaca saya tuh lagi main sepeda gitu. Padahal saya pakai motor dan keduanya saya simpen di dalam tas. Jadi ini heart rate-nya bahkan bisa tinggi kayak gini. Gara-gara auto detection saya seolah-olah naik sepeda. Ini parah banget sih. Saya nggak bilang heart rate sensornya palsu ya. Karena saya cek kalau olahraga beneran kebaca, bagus juga. Tapi kenapa ketika auto detection-nya aktif dan kita kebaca olahraga, heart rate monitornya seolah-olah dia ngebaca monitor heart rate kita, memonitor heart rate kita. Jadi untuk heart rate monitoring dari kedua smartwatch ini ya jelas ya, Huawei lebih akurat daripada Amazfit. Itu nggak bisa dibantah sih. Ini bukti nyata. Begitu juga di blood oxygen. Ya, di sini kan tadi berhenti sekitar jam 1 ya. Bisa dilihat jam 12 sekian langsung mati. Terputus. Sedangkan di sini dari jam 12 sampai jam 18 masih aja aktif SpO2-nya. Tapi untuk sensor stress levelnya di sini normal, sama. Jam 12 berhenti, di sini juga jam 12 berhenti. Kemudian untuk sleep trackernya di sini ada perbedaan. Huawei 4 jam 39 menit. Sedangkan Amazfit 4 jam 27 menit. Hasilnya seperti ini. Dan kedua smartwatch ini bisa membaca tidur di siang hari ya. Jadi udah bagus lah, Amazfit ada peningkatan. Dari sebelumnya nggak bisa ngelacak tidur siang hari, sekarang udah bisa menyaingi True Sleep-nya dari Huawei. Yang kelima yaitu Bluetooth Call. Kedua smartwatch ini udah punya fitur Bluetooth Call. Kalau kamu pairing ke iPhone, baik itu WhatsApp call ataupun panggilan biasa bisa kita pakai atau bisa menerima. Sedangkan untuk dipakai ke Android, GTR4 lebih unggul karena bisa menerima panggilan keduanya, baik panggilan biasa atau WhatsApp call. Yang kena musik storage, baik Huawei ataupun Amazfit sama-sama punya fitur playback musik ya. Jadi bisa simpen musik secara internal di smartwatch-nya langsung. Tapi gimana dengan kualitas keluaran speakernya? Langsung aja kita bandingkan. Menurut saya kualitas speaker dari kedua smartwatch ini sama-sama lantang, tapi Huawei lebih bulat. Yang ketujuh, GPS dan olahraga. Baik Huawei ataupun Amazfit sama-sama mendukung fitur olahraga yang banyak banget, 100 lebih.
Saya rasa itu cukup banget sih buat kebutuhan olahraga kalian ya. Tapi gimana dengan kualitas GPS-nya? Untuk clock GPS Huawei selalu lebih cepat ya. Setidaknya itu yang saya dapatkan di 3 kali percobaan. Tapi bukan berarti GTR4 lock GPS-nya lama ya. Hanya Huawei aja yang lebih cepat. Untuk hasil GPS-nya seperti ini. Ini dari Huawei ya. Startnya akurat. Kemudian ini trek yang selalu melenceng karena banyak pohon ya, bisa dilihat di sini keluar dari jalan. Kalau di jalan utama ini nothing salah-salah gitu ya, jadi bagus lah. Kemudian untuk finishnya melenceng ya 2-3 meter ya. Sekarang kita lihat di Amazfit ya, bisa dilihat di sini identifikasi otomatis. Ini setiap saya bawa motor kayak gini. Ini yang bikin error ya. Oke, kita lihat aja hasil GPS yang manualnya. Sama persis ya untuk startnya dari sana dan akurat. Kemudian di bagian ini sama-sama melenceng juga karena banyak pohon. Tapi Amazfit GTR lebih akurat dikit ya. Di jalan utama aman lancar jaya, nggak keluar trek. Dan finishnya lebih akurat di Amazfit GTR 4. Di percobaan kedua di GTR 4 ya, startnya dari situ betul. Jalan utama seperti biasa aman, tidak keluar trek. Kita lihat lagi di area banyak pohon, di sini melenceng dan untuk finishnya juga akurat. Cakep ya GTR 4. Percobaan kedua di Huawei, kita bandingkan. Startnya sama dari situ tapi melenceng beberapa meter ya ke samping. Di jalan utama seperti biasa aman lancar jaya. Dan di daerah ini yang banyak pohon sama juga ya melenceng. Kemudian untuk finishnya akurat. Jadi dari percobaan sederhana saya bisa sebutkan akurasi GPS dari GTR 4 itu lebih baik daripada Huawei Watch GT3. Ada keunggulan kekurangan masing-masing emang ya di bagian olahraga dan GPS ini. Untuk Huawei Watch GT3 dia punya fitur rute back. GTR 4 juga udah dapat update, tapi sayang sekali ya beberapa kali percobaan saya belum nemu gimana caranya untuk mengaktifkan rute balik. Bagi yang udah tahu silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Yang ke-8 yang bakal saya bahas adalah baterai. Untuk Huawei Watch GT3 saya lebih suka ya karena udah menggunakan sistem wireless charging. Ini lebih simpel aja sih, nggak usah dipas-pasin gitu. Tinggal taruh langsung ngecas. Dan saya juga suka karena Huawei ini ngecasnya cepet ya. Sedangkan Amazfit GTR 4 ya udah generasi keempat tapi masih aja menggunakan 2-pin pogo kayak gini. Jadi ya kita harus nyari dulu, lihat bagian belakang, pas-pasin tuh. Oh berarti kebalik, harus diputer baru deh bisa ngecas. Ya untuk ngecas ini Huawei lebih cepat ya sedikit daripada Amazfit GTR 4. Dan untuk daya tahan baterainya gimana? Untuk besarannya sayang sekali ya Huawei selalu tidak menyebutkan berapa mAh yang ditanamkan di smartwatchnya. Dan itu dari dulu sampai sekarang belum pernah nyebutin berapa besaran mAh-nya. Catatan saya seperti ini, di hari pertama saya pakai dengan status GTR 4 97% dan GT3 100%. Ini dari pertama ya, jam 7. Yang awalnya perbedaannya itu cuma 3%, sekarang jadi lumayan banyak. Di sini 67% di Huawei, di Amazfit 53%. Oke, itu dia video side by side antara Huawei Watch GT3 dan Amazfit GTR 4. Kesimpulannya gimana? Saya rasa kalian juga udah bisa ambil kesimpulan ya dari apa yang saya paparkan dari awal tadi. Ya, Huawei masih lebih baik daripada Amazfit ya di banyak sisi. Terutama di bagian sensor tadi, itu kacau banget sih. Saya gak pakai tapi ada laporannya gara-gara auto detection olahraganya aktif. Jadi saran saya jangan pakai auto detection. Matiin aja, itu lebih aman. But saya bikin video ini bukan untuk menjatuhkan atau menaikkan salah satu dari kedua ini, enggak sama sekali. Ya ini hanya berbagi pengalaman menggunakan smartwatch dari kedua smartwatch ini. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video versus atau side by side ini sampai selesai. Saya ngerasa lega karena udah selesai memenuhi permintaan kalian untuk memversuskan dua smartwatch ini. Kalau pengalaman kalian gimana? Ya, yang udah pakai GTR 4 dan juga Watch GT3 silahkan share pengalamannya di kolom komentar. Karena bisa aja ya, tiap orang itu pengalamannya beda-beda.
Sekali lagi, thanks for watching. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.